Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yaitu BTPS yang sudah merilis kinerja kuartal 3-nya dan langsung ditanyain oleh teman-teman kita di sini ya. Gimana nih Bang kinerjanya BTPS, anjlok dan lain-lain, apalagi harga sahamnya kalau orang Jawa bilang delosor gitu ya, bukan turun lagi tapi delosor karena dibawa turun 10% ya, sempat sampai 10%. Seperti biasa disclaimer dulu, sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli di sini. Dan kenapa kita perlu melakukan analisa quarterly kalau menurut saya adalah kita memastikan kinerja perusahaannya on track, valuasinya seperti apa, dan ada momentum apa yang mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. So, mulai cepat saja, kinerjanya bagaimana sih BTPS? Kuartal 3 ini secara pendapatan sebenarnya cukup bagus. Karena apa? Karena BTPS masih mampu mencatatkan pertumbuhan 8,8%. Sayangnya, rapor merahnya adalah laba bersih yang tergerus hampir 25%. Kenapa masalahnya ya? Kenapa kok pendapatannya naik tapi laba bersihnya anjlok? Nah, kalau kita melihat catatan rasio keuangan ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada potensi snowball di sini, snowball effect. Bolanya gelinding, gelindingnya gulung-gulung terus gitu ya. Satu adalah bahwa secara keuangan bisnisnya BTPS yang ultra mikro, yang ketika meminjam tidak ada jaminan ya, hanya berdasarkan qualitative assessment, misalkan orang ini punya usaha dan lain-lain. Ini sekarang sedang nggak baik-baik saja di BTPS ya. NPF atau non-performing financing-nya meningkat. Meningkat di sini bukan hal yang bagus ya teman-teman. FYI, ini jelek ya, dari 0,13 saya coba kasih tanda ya. Ini 0,13 jadi 0,70. Naik berapa? 4 atau 5 kali lipat. Ini catatan yang tidak bagus untuk bisnisnya BTPS ya. Teman-teman garis bawahi bahwa ini berarti jadinya business issue, business case ya. Bukan masalah momentum seperti kayak misalnya suku bunga itu momentum, karena bakal ke depan bisa naik bisa turun, kita nggak bisa predik. Tapi ini masalahnya lebih fundamental lagi ya, bahwa bisnisnya sedang bermasalah karena ultramikro tadi yang dia sasar sedang nggak bagus nih performance-nya. Akibatnya apa? CKPN-nya perlu ditingkatkan dong. Mereka harus antisipasi. Apa nih CKPN? Ini adalah dana yang dicadangkan oleh perbankan untuk bisa mengatasi kalau ada kredit macet. Ya, kalau kita lihat trennya BTPS itu makin meningkat CKPN-nya gitu. Artinya manajemen cukup aware bahwa ada potensi ke depan perlu write off atau perlu pemutihan terhadap kredit-kredit macet tersebut. Di sisi lain, beban terhadap pendapatan operasional yang meningkat, profitability-nya menurun ya, dan otomatis kalau profitability-nya menurun, ROE-nya jadi turun gitu ya. Jadi secara rasio kita bisa melihat bahwa BTPS itu memang 9 bulan ini kinerjanya nggak baik-baik saja. Tapi sebetulnya dari bulan 8 ya, ketika mereka merilis yang bulanan, kita bisa melihat bahwa bulan 8, 9 itu BTPS sudah mulai terjadi penurunan. Padahal di awal tahun sempat strong, tapi bulan 8, bulan 9 mulai menurun kinerjanya. Dan saya ngelihat sebenarnya 1900, 1800 itu sudah cukup price in, tapi ternyata market cukup kaget ketika melihat laba bersihnya BTPS turun cukup dalam. Nah, kalau dipikir-pikir lagi teman-teman gitu ya, apa sih yang bisa kita duga terkait dengan penurunan BTPS ini dari sisi fundamental bisnisnya gitu ya. Pertama, saya ngelihat bahwa ini adalah dampak atau efek pahit dari akuisisi nasabah di saat pandemi ya, di saat pandemi. 2019 nasabah aktifnya BTPS itu 3,7 juta teman-teman ya, kita garis dulu. 4 tahun kemudian 2023 naik jadi 4,4 juta atau tumbuh 700.000. Pertumbuhan yang cukup masif di tengah pandemi. Ini menurut saya strategi saat itu adalah strategi yang agresif sekali dari BTPS. Kita bisa berharap ini jadi satu langkah yang bagus, yang berani dari manajemen, tetapi ternyata dampaknya sekarang dirasakan ya seperti ini gitu ya. Kita tahu bahwa selama pandemi itu yang paling tertekan adalah ekonomi bawah gitu ya. Ekonomi bawah, mereka yang harus bekerja di pasar, mereka yang nelayan, mereka yang bekerja di membutuhkan interaksi, dan itu kan marketnya BTPS ya, itu marketnya BTPS. Jadi ketika mereka tertekan, BTPS mungkin memberikan solusi pinjaman tanpa agunan di jumlah yang memang sebenarnya nggak bagus, yang nggak gede-gede amat. Akhirnya customer acquisition-nya kelihatannya bagus, meningkat, tapi kreditnya jadi tidak terlalu bermasalah. Kreditnya jadi bermasalah ya.
ini kan cerita yang sebenarnya jarang kita dengar sebelum pandemi ya, di mana kreditnya BTPS itu bisa dikatakan sangat-sangat lancar. Jadi menurut saya performa jelek BTPS ini adalah salah satu dari buah agresivitas mereka yang jadi senjata makan tuan saat ini ketika kredit-kredit tersebut jadinya macet. Yang kedua adalah penghapusan kredit gitu ya, penghapusan kredit. Sebenarnya kalau teman-teman ngitung langsung gitu ya, saya jabarkan di sini. Potensial write off dari BTPS itu yang disebut dengan resiko kredit macet itu sekitar 360 miliar ya. 360 miliar itu kalau melihat dana CKPN sekarang itu longgar banget. Masih 947 miliar dana CKPN-nya saja. Artinya non-performing loan coverage-nya itu di level 260% ya, 260%. Artinya apa? Artinya sebenarnya BTPS ini masih cukup longgar untuk bisa membayar potensi kredit-kredit macetnya ya. Tapi di samping itu masih ada lagi yang namanya pembiayaan berisiko. Ini nominalnya sekitar 826 miliar. Itu pun dengan CKPN per 9 bulan tahun 2023 masih bisa terbayarkan. Jadi CKPN dengan pembiayaan yang berisiko itu sebenarnya masih unggul tipis ya, dana CKPN-nya ini gitu kan. Tapi masalahnya adalah sampai kapan siklus ini akan terjadi gitu ya. Sampai kapan CKPN ditambah kemudian di write off. Ini kan sesuatu yang harus bisa diresolve oleh manajemen. Oke, itu adalah bagian dari fundamental bisnisnya yang coba kita analisa. Tapi kalau kita pindah ke lain aspek, kita ngomongin valuasi. Valuasinya BTPS itu sekarang justru sedang di titik rendahnya dia, titik nadirnya BTPS dalam 5 tahun terakhir ini, teman-teman. Jadi kalau kita pakai MINPI 5 tahun yang lalu saya gunakan, ya posisinya sekarang strong under value. Harga terendah dalam 5 tahun. Book value per share 1127 dengan PBB sekarang 1,42 ya. 1,42 rata-rata sektor di perbankan ya, financial industry itu di 1,96. Jadi ya baik pakai MINPI atau baik kita menggunakan perbandingan dengan kompetitor di industri yang sama, BTPS memang sedang berada di valuasi yang rendah. Valuasi yang rendah, kalau teman-teman hanya melihat dari sektor valuasi, mungkin bilangnya menarik karena valuasinya rendah. Tetapi kalau dikembalikan kepada kondisi bisnis yang sedang challenging saat ini, bisa jadi ya harga rendah pun belum terlalu menarik untuk BTPS gitu ya, kalau kita melihatnya dari sisi prospek bisnisnya. Lalu bagaimana dengan momentum saat ini? Apa yang bisa kita harapkan? Opportunity apa yang bisa kita lihat? Dan ada apa lagi ya halangan yang mungkin bisa membuat BTPS tambah sulit untuk recovery ya? Tambah sulitnya satu adalah jelas kenaikan suku bunga ya, yang banyak yang tidak diprediksikan oleh banyak pemain di market ya, tiba-tiba naik lagi. Kalau di sisi momentum opportunity bahwa BTPS akan recovery gimana? Saya ngelihat ada potensinya ya. Dari satu statistik ini, yaitu attendance rate ya, attendance rate. BTPS di tahun 2019 itu di level 90%, teman-teman. Ini tinggi banget ya, 90%. Sementara sekarang sudah mulai naik lagi, merangkak. Kalau di kuartal-kuartal sebelumnya 60-an persen, sekarang sudah sampai di 71%. Jadi sudah mulai ada pemulihan nih. Artinya kita bisa ngelihat bahwa nasabah-nasabah BTPS sudah mulai bisa kembali aktif untuk mengembalikan pinjamannya. Ini penting buat kelangsungan bisnisnya BTPS ke depan. Secara radar, kalau kita bicara fundamental radar, secara bisnis jelas ini tantangan bisnis yang perlu segera diselesaikan sih oleh BTPS ya. Ini saya juga sudah mulai terganggu dengan CKPN-nya BTPS yang nggak udah-udah. Kenapa? Karena sejak awal tahun saya menilai CKPN-nya akan turun seperti halnya dengan bank-bank yang lain. Tapi ternyata enggak. Ya, ini kan unexpected buat investor. Ya, kalau buat saya ini unexpected. Ya, saya nggak tahu buat teman-teman apakah ini unexpected juga atau enggak, dan apakah teman-teman juga ngerasa BTPS ini masih bisa ditunggu gitu. Itu kembali ke masing-masing. Jadi kalau dari sisi bisnis ini hal yang krusial. Yang kedua, posisi keuangan. Syukurnya BTPS ini perusahaan yang fundamentalnya secara keuangan sangat sehat. Kalau teman-teman hanya melihat cash, mungkin kalian akan menemui cashnya kelihatannya kecil, 600 miliar. Tapi sebenarnya ada hidden gem-nya ya di dalam laporan keuangan BTPS, yaitu surat berharga senilai 8 triliun. Ya, ini dari CKPN tadi gitu nggak ada isu lah dengan
simpanan BTPS yang masih sedemikian besar. Cuma untuk saat ini momentum di BTPS itu nggak terlalu bersahabat ya. Jadi kalau teman-teman suka saham yang sedang bermomentum untuk dikoleksi, untuk investor yang baru mau masuk, sekarang momentumnya sedang nggak terlalu bagus. Lalu untuk valuasi, harga saat ini menurut saya mencerminkan kinerjanya sedikit lebih rendah sih. Saya lebih menilai di sekarang BTPS 1.800 itu fair price-nya. Kalau dengan kinerja yang sekarang gitu ya. Tapi sekarang di 1.600 bukan berarti juga bisa langsung gas, serok all in gitu ya. Saya menghindari hal itu. Dan hal terakhir yang mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman adalah BTPS ini adalah perusahaan yang sudah lama dan sudah malang melintang di bisnis ultramikro financing. Jadi saya cukup optimisnya adalah bahwa manajemen tuh sudah tahu lah ya hal-hal seperti ini. How to recover dari problem yang seperti ini. Saya yakin mereka sudah ada strateginya. Tim sustainability, tim risk, tim financing itu sudah berpikir keras bagaimana BTPS itu bisa recover, bisa turn around gitu ya. Justru turn around story inilah yang sebenarnya akan jadi bagus dan berpotensi untuk ngasih return yang besar kalau kita ngomongin risiko di dalam berinvestasi. Risikonya makin gede ya, returnnya makin potensi makin gede. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman akhir teman-teman. Subscribe dulu, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan, dan buat teman-teman yang nyangkut gitu ya, kita akan bahas sedikit kesimpulan di sini. Jadi ini persoalan bisnis buat kita sebagai investor yang sangat memperhatikan fundamental. Ini hal yang serius. Jadi beda dengan case-case kayak momentum ya. Kalau momentum suku bunga naik dan turun itu saya nggak terlalu concern. Tapi begitu ini masalah fundamental bisnisnya dia sendiri, ini jadi subjektivitas dan keyakinan kita. Seberapa lama kita ingin memberi waktu buat BTPS untuk turn around gitu ya, untuk turn around. Kadang-kadang saya cepat, kadang-kadang saya lama. Ya itu benar-benar subjektivitas kita investor. Seberapa yakin kita memberikan waktu bahwa perusahaan ini akan recover dari bisnis issue ini gitu ya. Saya pribadi menilai BTPS itu masih berpeluang untuk turn around gitu ya. Kenapa? BTPS itu bukan perusahaan yang rugi ya teman-teman ya. Labanya 9 bulan pertama ini sudah 1 triliun, oke. Jadi labanya pun masih gede, bukan laba yang anjlok sampai parah sampai nggak ada labanya. Enggak. Ini perusahaan yang masih mengenerate laba 1 triliun per 9 bulan. Jadi masih perusahaan yang bagus. Masalahnya adalah ini nih masalahnya. Kita kan nggak mau ya laba, CKPN dan write off ini jadi kayak lingkaran sedikit gitu ya. Lingkaran yang saya lingkarin gitu ya. Kan kita nggak mau. Perusahaan sudah capek-capek beroperasi dan lain-lain, dapat labanya dikasih ke CKPN, ditinggalin di CKPN. Kemudian karena di bawahnya nggak bisa ngasih balik duitnya, pembiayaannya, akhirnya di write off. Kita kan nggak mau lingkaran ini terjadi terus. Jadi ini sesuatu yang harus, makanya tadi saya bilang ini penting buat BTPS karena ini menyangkut fundamentalnya sendiri, menyangkut bisnis operationnya sendiri. Kalau ini nggak bisa di-resolve, ini bahaya banget sih ya. Tapi saya masih cukup optimis karena masih punya cukup waktu gitu ya buat manajemen. Satu, secara finansial dia bagus, cadangan cash-nya luar biasa. Tapi lagi-lagi di market itu kalau perusahaan yang biasanya mencatatkan rekor naik, tiba-tiba turun, dan kesulitan, itu seolah-olah itu dunia gelap gitu ya. Ini yang harus diwaspadai bagi investor nyangkut gitu ya. Saya sudah sering lah ketemu kasus kayak gini, lagi nge-hold saham tiba-tiba, fear-nya banyak banget ya. ACE adalah salah satunya. ACE tuh dulu saya masuk dari 800, average di 500, kemudian average-nya di 650, harga ACE sempat ke 450 gitu ya. Saat ini sudah mulai floating profit berapa sih ya? Mendekati 30% mungkin ya. Karena saat itu saya tetap yakin bahwa ACE ini akan bisa recover dari pandemi dan gempuran online commerce gitu ya. Nah, BTP sekarang sama nih. Case-nya adalah sedang tidak baik-baik saja pembiayaan di ultramikro, kredit macet dan lain-lain yang akhirnya laba, CKPN, write off ini seperti jadi lingkaran. Bagaimana kita menyikapinya? Teman-teman yang investor nyangkut, nggak usah buru-buru average down gitu ya. Apalagi kalau average-nya 1.900, 2.000, 2.100, diamin aja dulu ya. Dan konsentrasikan ke emiten lain yang punya potensi untuk bisa naik ya. Lebih baik saya ke sana sih. Kemudian kalau misalkan kita sudah kasih waktu 1 kuartal, 2 kuartal, 3 kuartal masih sama gimana bang? Ya exit pun nggak ada masalah gitu ya. Lagi-lagi sih buat saya sendiri
kan saya pernah dengar ya, Pak LKH itu nggak pernah cut loss gitu ya. Kalau saya sendiri tidak memandang cut loss itu sebagai ya cut loss rugi gitu ya, tapi lebih kepada apa ya, strategi saja bahwa memang perusahaan ini secara proyeksi gagal memenuhi ekspektasi saya dan exit gitu ya. Jadi ya nggak masalah kalaupun saya harus cut loss. Jadi kalau untuk investor nyangkut, tahan-tahan dulu, nggak usah buru-buru untuk average down, apalagi kalau minusnya baru 10-20%, biasa aja. Terus kalau untuk investor baru gimana? Belinya pelan-pelan ya. Kalau kalian mau beli pelan-pelan, dan jangan momen-momen saat ini di mana panic selling di market itu demikian besar menghampiri BTPS. Itu aja kali teman-teman kesimpulannya. Semoga memberikan jawaban buat teman-teman yang nanya investor BTPS maupun yang baru mau kolek sahamnya. Semoga memberikan insight buat kalian semua. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalian masih punya keraguan apa nih soal BTPS? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. See you guys, God bless you. Bye-bye.